Bangkit Aku di menit datang lagi. ketiga. Makanya Zuma jangan kau kasih jangan kau Yesus itu datang menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub. Berarti ketika Yesus menggenapi, dia menggenapi untuk Bani Yakub. Kamu Bani apa coba? Kamu Bani sendal jepit. Gak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu hanya berhubungan dengan Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Itu baru kau berhubungan. Kalau Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu spesial untuk saudara kami Bani Israel, bukan untuk you Bani Kamfret dari barat. Paham? Sikaraba Deus mok extoto corde paniten meon Deus mek extoto corde panitot meon meoron pacat rom goe de destor weta pacando don solom paisas tos statu tas promestros. Paham kau? Bahasa rohnya keluar. Yesus adalah jaminan keselamatan. Semua kau ada Roh Kudus, tidak ada. Kau mati binasa semua. Nenekmu kiper, yang kau katakan Roh Kudus itu roh setan. Yang datang sama Paulus itu roh setan. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Kau baca tadi dalilnya. Yohanes 8 nomor 28. Apa? Apabila kau meninggikan anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Paham kau? Paham kau? Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yesus itu anak manusia. Kau sehatlah sedikit, Indra. Kalau cuma keras-kerasan suara, kau belum bisa lawan saya. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Siapa? Mesias palsu. Buktikan dengan dalil, cepat. Saya buktikan dengan dalil. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yohanes 8 nomor 28. Apabila engkau telah meninggikan anak manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Dengar, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Ada hubungannya Yesus dengan kamu, kawan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel. Bukan. Kamu umat dari mana kau? Hei, kau bukan umat Israel. Kau umat siapa kau? Umatnya siapa kau ini? Umatnya siapa? Kau baca Matius tidak? Kau baca Matius 28 ayat 18 tidak? Hei saudara, Matius 28 itu ada muncul setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Karena yang berkata di situ adalah orang yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Hei, sadarlah kau? Kutanya samamu, yang diberi kuasa di bumi itu siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus berkata ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau sujud menyembahku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa itu, dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Paham? Lalu kemudian di nomor 14-nya, sama dulu. Nomor 14-nya, iblis mundur dari Yesus sampai menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Nah, setelah ada orang mati di atas tiang salib menggantikan Yesus, iblisnya datang ke situ, memanfaatkan orang ini masuk ke kubur, dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Paham kau? Sudah gila. Yesus berkata apa? Yohanes 14:30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa kepadaku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Paham? Sudah. Paham. Yang tulisan Indri di atas kepala Yesus inilah Nenekmu kiper. Yesus tidak tahu menafsirkan
tentang Indri. Siapa yang pasang? Yesus tidak Siapa yang tahu pasang menahu tulisan ini? tentang Kata orang Indri. Yahudi, Pilatus. Itu penghinaan, itu penghinaan. Itu penghinaan terhadap Yesus. Mereka mengatakan dia rasul. Itu membenarkan Al-Quran An-Nisa ayat 157. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Raja Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada Yesus. Itu cuman ece-ece. Paham kau? Siapa yang tulis di atas Siapa yang tulis? Ya orang Roma lah. Pilatus, wali Ya orang Roma itu. Itu orang Roma. Itu orang Roma. Berarti yang melantik rajamu, yang memberikan rajamu gelar raja itu Pilatus. Yesus disalib. Yesus mati disalib. Paham kau? Paham kau? Berarti yang memberikan gelar raja kepada Yesus Tuhanmu itu Pilatus. Berterima kasihlah kepada Gubernur Pilatus. Gubernur, ya paman, thank you ya. Yes. Toslah kau dengan Pilatus. Lucu kali ini. Sekarang begini, Saudara Indra. Sekarang gini. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Kau mau bilang Nabi Muhammad, Pret? Bukan, saya tidak mengatakan itu. Terlalu jauh ilmunya kalau membahas itu. Kau nggak sampai ke sana. Terlalu jauh, terlalu jauh. Menurut Yesus, sabar dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Tidak ada yang datang. Kalau yang datang mengaku-mengaku itu nabi palsu. Dasar bahlul kau pelahap perpuluhan. Yesus berkata akan datang setelah dia roh kebenaran. Paham? Roh kebenaran kan yang datang setelah dia. Roh kebenaran akan diutus oleh Bapa. Aku meminta kau baca penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Seorang penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Mulai goyang jantungmu kan? Pelan-pelan bergeser ke kanan. Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus manusia lain. Dari mana manusia lain? Mana? Yohanes 14 nomor 26. Baca nomor 16. Manusia lain, seorang penolong, yaitu seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu adalah satu pribadi. Apa? Seorang itu manusia atau kucing? Satu pribadi. Seorang itu manusia atau kucing? Bahasa Indonesia baik-baik. Satu orang itu orang itu kucing atau manusia? Namanya seorang itu orang, berarti itu adalah manusia. Itu adalah seseorang makhluk, seseorang pribadi. Seorang pribadi. Apa kau tertawa apa? Seorang itu dengar. Seorang itu manusia atau kucing? Seorang itu adalah seorang pribadi. Ini dia punya tingkatan. Dia bukan manusia, tetapi dia punya tingkatan lebih daripada manusia. Kedaya salamu. Seorang itu manusia atau ayam? Seorang bukan manusia, tetapi seorang pribadi. Seorang bukan manusia. Aduh, kalau seorang, Saudara Indra, gini, jangan kau gila permanen. Seorang itu artinya orang, manusia. Kalau seekor, baru binatang. Seorang berarti manusia. Sedangkan yang datang kepada itu kau terjemahkan secara manusia, tetapi seorang dimaksudkan oleh Alkitab adalah seorang tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus manusia. Dia harus manusia. Kau baca. Makanya kau baca. Seorang pribadi, seorang penolong. Yohanes 16. Yohanes 16 kau baca. Yohanes 16. Nomor 13. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, apakah itu Tuhan? Ayo, malu kau kan? Itu Allah. Roh Allah sama dengan pribadi Allah. Allah itu sendiri. Tuhan ini tidak bisa bicara. Tuhan ini tidak bisa bicara dari dirinya sendiri gitu. Dengar, Allah tidak bisa terpisah dari roh. Roh tidak bisa terpisah karena roh yang memberi hidup. Yohanes 16 kata Yesus di Yohanes 16, seorang penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Dia berkata-kata sesuai apa yang dia dengar daripada Tuhan, daripada Bapa. Daripada Tuhan.
Siksa kau, Indra. Indra, saudara pendeta Indra, tersiksa kau. Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Karena Yesus berkata bahwa yang datang setelahnya itu adalah manusia. Sedangkan yang datang setelah itu kepada Paulus yang datang bukan manusia. Kau punya bodoh tuh sampai 7 turunan Suma. Yesus datang dengar. Yesus dengar. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai hantu? Jawab. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia karena dia ditaruh benih dalam manusia. Pintar. Yang datang dengar. Yang datang kepada Paulus. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Nah, itu cara yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Kalau dia sudah kembali kemuliaan, maka dia adalah roh. Dari mana? Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai anak manusia atau roh? Dia duduk sudah dalam kemuliaannya sebagai manusia. Roh itu memiliki fisik. Roh itu memiliki fisik. Dia adalah roh. Di surga tidak ada manusia. Kulang lagi. Semua adalah roh. Kulang lagi pertanyaan saya. Yesus duduk di samping Bapa sebagai roh atau sebagai manusia? Sebagai roh, tubuh kemuliaan roh. Iya. Bahlul. Penglihatan itu. Coba kau tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus itu. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus disebut sebagai roh. Silakan. Sebentar. Perkataanku adalah perkataan roh. Di mana Yesus? Bukan perkataannya Tuyul. Lukas 4 dia berkata Yesaya itu bukan perkataan Yesus, Bahlul. Yang saya tanya, kau bukan di Lukas 4 cepat. Kalau cuman mau teriak-teriak, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana Yesus disebut roh? Lukas 4 ayat 18, ketika dia pertama kali memegang kitab suci, dia buka dan berkata, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu dia telah yang saya tanya, di mana Yesus disebut makhluk roh? Di mana? Roh Tuhan ada padaku. Apakah dia bukan manusia? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada pada diri setiap manusia. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan ada di setiap manusia. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus menyebut dirinya sebagai roh? Di mana? Loh, masa dia anak kecil yang kau perintah dia bahwa dia harus mengatakan bahwa dia adalah. Terus kamu mengatakan Yesus itu sebagai roh, itu ilmu dari mana? Kau menyebut Yesus roh, itu ilmu dari mana? Firman Tuhan. Kau menyebut saudara Indra, saudara Indra, sebelum kutampar mulutmu pakai skopang. Di dalam Matius 16:27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Nanti saya hantam mulutmu pakai skopang kalau banyak bicara sekali kau, ndak ada ilmumu. Dia datang Matius 16 nomor 27, Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Manusia atau roh? Dia datang dalam tubuh kemuliaan. Cuma saya jawab ini. Dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, itu roh. Kau jawab dulu, dia datang sebagai manusia atau sebagai roh? Yang kau nipu, Islam ini yang kau hadapi, ahli Bible. Yang kau nipu. Saya jawab. Dia Yesus akan datang kedua kali dalam kemuliaan Bapaknya, dalam bentuk roh. Di mana dalilnya dia datang dalam bentuk roh? Kucakar juga mulut kau nanti pakai cangkul. Itu di dalam Lukas. Di dalam Lukas. Apa sih? Dia akan datang nipu-nipu. Kenapa kalian itu nipu semua?
Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Yang datang roh atau anak manusia? Dalam kemuliaan Bapa. Bapa itu apa? Roh kan? Dia datang sebagai anak manusia atau roh? Dia tetap saja ada. Dasar pemakan babi. Saya tanya, anjing, itu roh atau apa? Nggak berfungsi. Bapak roh atau satu? Ini dalilmu sendiri mengatakan Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia, kampret. Karena dia telah menjadi anak manusia, makanya dia disebut anak manusia. Dia datang dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya itu. Dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Kemudian Paulus mengaku bertemu dengan makhluk yang bukan manusia. Dia disebut berarti sebagai dia anak tidak manusia bertemu dengan Yesus. Ke dunia menjadi anak manusia. Sekarang saya tanya sama saudara. Kan nyata tuh tertulis di Matius 16:27. Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai anak manusia, bukan anak setan. Oke? Bukan juga anak ayam. Betul? Iya, terus. Nah, yang datang kepada Paulus itu anak manusia atau roh? Dia disebut sebagai anak manusia karena telah turun ke bumi sebagai anak manusia. Iya, Yesus datang nanti kedua kalinya nih, kan sudah terangkat nih. Datang ke bumi lagi nanti dalam bentuk anak manusia. Iya. Iya kan? Iya, nah, dalam yang datang kepada udah. Yang datang kepada Paulus itu yang manusia atau bukan? Ia datang dalam kemuliaan Bapaknya itu roh. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus, Elohim itu, dan yang datang di Pulau Patmos, dan yang datang kepada Matius, dan yang datang kepada Ananias itu manusia atau roh? Dia disebut sebagai anak manusia karena dia telah turun ke bumi sebagai gila. Terjebak kau di sini. Karena Paulus mengaku, kau mengatakan dia datang sebagai anak manusia. Tadi kau sudah menjawab. Tetapi Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 12, dia bertemu bukan dengan manusia, tapi roh. Kena kau. Iya, karena dia telah naik ke surga waktu itu. Tapi datang kedua kalinya, Yesus datang kedua kalinya menurut Yesus datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh. Iya, paham? Iya, karena dia telah menjadi anak manusia waktu dia turun ke bumi. Yang datang kepada Paulus, bukan anak manusia, berarti itu bukan Yesus. Dia akan datang dalam kemuliaan. Yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Kebenaran. Yesus berkata dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Menjadi anak manusia. Iya. Aduh, nggak nyambung saudaraku, ini nggak nyambung. Kebanyakan makan babi begini jadinya. Makanya kurangi makan babi supaya tidak bebal. Masa Bibelmu sendiri kau tolak? Matius 16:27, Yesus datang ke bumi untuk yang kedua kalinya. Jangan minum kencing onta lah biar. Sebagai anak manusia. Datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Iya, karena dia telah yang datang anak kepada manusia, Paulus dia disebut sebagai anak manusia. Ya, terus kenapa? Kenapa yang datang kepada Paulus? Kenapa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia kalau begitu? Iya. Kok iya terus kau? Iya. Menjadi anak manusia, dia juga sebagai manusia, dia juga sebagai roh. Roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku. Itulah yang pengakuan Yesus. Tidak ada seorang pun nabi di bumi. Yohanes 3 nomor 34, Yesus berkata, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka padanya ada roh Allah yang tidak berkesudahan. Iya. Ya beda lah, beda lagi.
beda. Berikan dia. Tidak ada seorang pun nabi yang mengaku Tuhan Allah ada padaku. Iya. Apakah Nabi mengaku? Udah. Tunggu dulu. Apakah Nabi mengaku dia punya roh Tuhan? Coba tunjukkan dalilnya sama saya. Nabimu mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Coba mana? Bisa nggak kau jawab itu? Semua manusia itu yang ada dalam dirinya itu adalah roh Tuhan. Bukan dalilnya, tunjukkan dalilnya di mana Nabi itu mengaku dia punya roh dari Tuhan. Nomor tunjukkan dalilnya, jangan jangan sekedar ngomong aja, kasih dalilnya mana. Coba, Nabimu mengaku roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku mana. Coba. Saya tunggu kau. Ada nggak? Gurunda suaranya nggak ada. Kena tombak lagi Gurunda. Mana. Coba tunjukkan dalilnya. Tuhanmu mengaku Nabimu mengaku roh Tuhan Allah ada padaku mana. Oke. Nah, kalau kita menemukan ayat, Pak Yes, contoh yang saya bacakan, Ayub sendiri ada roh Tuhan. Bahkan Ayub sendiri roh Tuhannya berada di dalam lubang hidungnya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Nah, bagaimana ini? Apakah lubang hidungnya Ayub itu Tuhan? Ini dulu jawab. Iya, ini jawab dulu. Ketika ada roh Tuhan di dalam diri seseorang, lalu Anda bagaimana menyikapi Ayub 27 nomor 3 yang bunyinya, selama nafasku masih ada padaku dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungku. Apakah hidungnya Ayub Tuhan? Gimana? Hidungnya Ayub Tuhan? Sebentar, biar saya lihat dulu dalilnya. Oh, ya udah saya tampilkan aja nih, saya tampilkan. Khawatirnya di dalam diri Ayub ada satu organ tubuhnya Tuhan. Hidungnya Ayub disembah jadinya. Di dalam lubang hidungnya. Di dalam lubang hidungnya Ayub ada Tuhan. Coba tunjukkan mana. Iya, sebentar. Lama kali susah ini. Siapa juga Bible di situ. Kau nggak punya Bible kau gitu. Ya udah buka juga. Nih. Nih. Bacalah kalau nggak percaya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku terus. Apakah lubang hidungnya Ayub Tuhan? Jadi hidung Ayub kan itu Tuhan. Aku ada kan? Iya. Ada Allah karena dia adalah nabi. Tadi kan? Anda meyakini yang ada roh Tuhan adalah Tuhan. Terus mana Nabi mau? Terus ini hidungnya Ayub ini Tuhan gitu. Saya juga bisa. Bengkol lehermu. Yang bicara itu bengkol lehermu kan? Tuhan. Bengkol lehernya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan ini rohnya Allah. Lah ini di dalam lubang hidung malah. Tetapi Yesus itu ini di hidung. Allah. Ya beda. Lah ini kalau di hidung berarti hidungnya Tuhan gitu. Iya, roh Allah. Ya, yang tadi Anda sebutkan emang bukan terjemahan. Yang tadi Anda sebutkan bukan terjemahan. Beda roh Tuhan. Apa beda? Roh Tuhan. Bedanya apa? Roh Tuhan yang di dalam hidung bedanya apa? Ayo, coba warnanya apa bedanya? Apa yang bikin beda? Jangan-jangan Yesus itu masuk dalam lubang hidung itu. Kalau Tuhannya kan Yesus tuh. Ini Yesus yang masuk nih. Biar saya jawab. Ya, coba. Roh Allah itu istilahnya roh Tuhan, nggak ada roh Allah, roh Tuhan. Itu cuma dia roh Theos. Itu tidak seperti yang ada pada Yesus, ya. Roh Theos itu. Iya, jadi kesimpulannya apa itu? Kalau Anda meyakini sebagai roh Tuhan adalah Tuhan, seperti yang ada padaku tadi kau bilang, ini adanya pada lubang hidung. Maka masalahnya ketika roh Tuhannya ada pada lubang hidungnya Ayub, berarti hidungnya Ayub itu Tuhan gitu. Yaitu konsekuensi ketika menuhankan roh. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau?
Maki itu Tuhanmu roh dalam hidung lagi. Iya saya jawab. Itu artinya dia mengaku roh Tuhan ada pada diri. Ada di hidungnya. Ada di hidung. Maksudnya itu di dalam pribadinya, makanya dia tidak akan situ. Selanjutnya. Yang ngarang lagi dia. Kalau ngarang tuh yang rapi dikit, yang berkelas gitu loh. Yang ada yang kami tahu di hidung itu upil gitu kan. Tuhannya. Tuhannya ada dalam hidung. Ngapain Tuhanmu dalam hidung? Ngapain? Di mute itu. Kau di mute. Kau takut melawan. Jawab dulu, ngapain Tuhanmu ada dalam hidung? Ngapain? Kau takut melawan saya. Iya, ngapain Tuhanmu ada dalam hidung? Ngapain? Iya, saya jawab. Kau takut melawan saya. Coba jawab. Nah, jangan kau mute ya. Itu baca selanjutnya itu ayat keempat itu. Maka bibirku tidak akan mengucapkan kecurangan karena di dalam nafasnya ada roh Tuhan itu, ada roh Allah itu. Lah ya? Itu baca. Ya itu roh Tuhannya di dalam hidung. Itu sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Ya itu roh Tuhannya di dalam hidung. Makanya yang hidungnya Ayub ini Tuhan gitu. Kalian takut? Lah, justru Anda menjelaskan kalau dia itu ada Tuhannya. Kau takut? Ya udah buang ke laut aja Tat. Kau takut? Ya silakan Bang Andi main. Enggak dibuang ke laut, ganti aja itu. Enggak ada yang beres, semua orang gila semuanya nih, silih berganti nih. Enggak tahu habis makan apa semua nih. Tinggal orang gila semua Tat. Ya kita memang kasih data kalau berdiskusi. Sembah tuh hidungnya Ayub. Ternyata Tuhannya ada dalam hidung. Dalam hidung Ayub ada Tuhannya. Makanya jangan sembah roh. Belum lagi roh bertanduk 7. Buset dah, penyembah roh. Bang Juma akunnya rontok 2 ya? 3. Sudah 3. Mana namanya Mak? Naikin lagi. Belum terdeteksi. Tolong moderator kalau Bang Juma ada di bawah dinaikin Bang Juma. Ayo yang normal dikit naik lah. Yang pandai bahasa Indonesia ya tadi ya. Iya betul. Ini yang baru naik ini dari Halo, mana ini? Edi, apa kalian dan ejek itu yang kawan Kristen itu? Enggak, siapa yang ngejek? Loh, kok malah kita yang dibilang ngejek? Kamu lah Tuhan. Masih mandung kali Tuhanmu roh atau bukan? Apa aku? Iya. Iya. Oke, tapi kan tanya Stan. Ya udah diam dulu, kau udah jawab Tuhanmu roh. Lihat dulu, berarti Tuhanmu yang roh ini ada dalam lubang hidungnya yang Ayub, gitu loh. Oh ya. Iya, coba tampilkan lagi Tat. Izin Tat. Nah, tampilkan dulu biar kita Siap, bentar. Ayub 27 nomor 3 tadi sudah saya bukain ya. Aduh, barusan saya ketutup, bentar saya buka dulu. Ya, Ayub 27 nomor 3. Boleh Anda yang baca, boleh sambil saya siapkan. Bentar. Kita lihat ya. Ayub 27 ayat singkat saja. Aku aja yang baca Bang, enggak apa-apa. Ayub 27 ayat 3. Ini dia berbunyi, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi masalahnya apa sini? Ya, tadi menjelaskan kalau yang ada roh Tuhan dijelaskan sebagai Tuhan, gitu loh. Siapa lagi nabi, siapa lagi yang ada roh Tuhan sehingga dia dituhankan. Makanya di situ sedang menuhankan Yesus. Nah, maka kalau demikian bagaimana dengan keadaan Ayub yang roh Tuhannya itu ada di lubang hidungnya, gitu loh. Apakah lubang hidung Ayub ini Tuhan jadinya? Enggak begitu cara menafsirkannya ini, Bang Bang. Ya, bagaimana cara menafsirkannya? Jadi ya konsekuensi karena tadi yang ada roh Tuhan adalah Tuhan, gitu loh. Enggak begitu. Jadi begini, sekarang kan Yesus kan dituhankan nih sama kami Kristen. Kami memang menuhankan Yesus Kristus. Kenapa? Karena roh Allah itu atau dia itu kan dikandung daripada Roh Kudus, begitu dia. Jadi artinya dia itu
berasal dari Allah itu sendiri. Sementara Ayub 23 ayat 3, 27 ayat 3 ini selama nafasku katanya kan masih ada padaku dan roh Allah masih berada di dalam lubang hidungku. Jadi bukan berarti dia adalah Allah. Jadi maksudmu jadi Ayub adalah Allah karena roh Allah ada dalam dia. Sebenarnya kayak aku ya di situ roh Tuhan ada pada lubang hidung Ayub. Tadi kan Tuhan Anda adalah roh kan? Oh ya. Nah, lalu Tuhan Anda yang roh itu ada di dalam lubang hidung Ayub. Nah, bagaimana Anda memposisikan Tuhan Anda dan lubang hidung Ayub? Bang Alif, jangankan dalam lubang hidung Ayub, di dalam aku pun ada roh Allah loh. Roh namanya Roh Kudus. Di dalamku, dalam hatiku ini ada Roh Kudus. Sekarang jadi digeneralisir. Enggak cuma Yesus. Sama seperti kalau begitu, bukan hanya Yesus yang ada roh Tuhan. Semua manusia ada roh Tuhan. Kan gitu. Begini konsepnya. Tetapi Yesus adalah dia Mesias secara tidak yang sadar dijanjikan. Anda sedang membantah kawan Anda yang tadi. Apa katanya tadi kawanku itu? Aku nggak dengar nggak. Ya karena yang ada roh Tuhan itu Tuhan tadi itu. Mana tahu pernyataan. Yesus itu ada roh Tuhan, makanya dia Tuhan. Iya, tetapi kayak akulah dulu ya. Apakah rohku ini adalah Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam aku, di dalam jiwaku ini ada Roh Kudus, dalam diriku ini ada Roh Kudus. Tetapi ngertinya kau itu? Di dalam aku ini ada Roh Kudus. Iya, itu sama seperti Yesus. Bedanya dengan kamu dengan Yesus itu sama-sama punya Roh Kudus. Yang tidak sama kamu itu adalah roh yang datang kepada Paulus. Itu beda. Roh yang datang kepada Paulus. Ya, itu adalah roh penguasa bumi itu yang datang kepada Paulus. Roh yang datang kepada Paulus pada saat Paulus perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengatakan dia menerima Injilnya itu bukan dari manusia. Sedangkan Yesus manusia. Itu loh. Jangan memaksakan melihat Yesus hanya dari manusianya saja. Loh, di mana Yesus pernah dikatakan bahwa Yesus itu adalah roh? Di mana? Di mana? Kalau Yesus tubuhnya itu ya memang Yesus punya tubuh. Di mana ceritanya? Sudah jelas-jelas dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan Yesus manusia. Gimana tuh? Siapa yang bilang Paulus tidak menerima Injil dari manusia, dari Yesus? Paulus sendiri yang mengatakan, aku tidak menerima dari manusia. Ya memang iyalah. Betul. Yesus manusia atau bukan? Yesus, kau jangan bawakan ke manusianya, ilahinya. Lalu di mana ada Yesus ilahinya? Di mana? Di mana Yesus punya? Di mana? Di mana Yesus punya ilahi? Di mana? Di mana? Di mana Yesus punya keilahian? Coba tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian? Di mana? Ayo. Kenapa kau menyangkal ayat-ayat Alkitab ini yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa kau sangkal? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 29. Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa, maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya aku berdua dengan Bapa. Aku dan Bapa ada satu. Yohanes, sekarang tanya dulu kau. Cuma kau pasti pernah baca ayat di mana Lazarus dibangkitkan, ya? Mungkin aku nggak apa. Di situ dikatakan bahwa pada saat Yesus datang menemui Marta dan Maria yang saudaranya Lazarus, di situ kalau nggak salah aku ya, Maria mengatakan Tuhan engkau Tuhanku dan Allahku, katanya itu, bahwa apa itu? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Lah, dia mengatakan Yesus itu kurios. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa masalahnya? Emang Yesus Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Yesus tidak pernah dipanggil Nona, panggil Tuhan dia. Bahkan nggak ada tuh Nona Yesus, nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus.
Gitu loh. Sekarang permasalahannya, Paulus itu menerima ajarannya. Paulus menerima ajarannya bukan dari Yesus yang asli. Yesus asli itu manusia. Sedangkan yang datang kepadanya itu adalah Mesias yang bukan manusia. Mesias yang bukan manusia itu adalah Mesias palsu, kata Yesus. Coba kau baca Matius 24. Coba kau baca Matius 24. Nomor 4 dan nomor 5. Coba. Berapa juga Matius 24 ayat berapa? 4 dan 5. Matius 24 ayat, sebentar dulu ya, 17. 4 dan 5. Bentar, kita nggak apa-apa, kita buktikan aja. Silakan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kaulah nih orangnya Juma. Lanjut lagi aku ya. Saya nggak pernah mengaku Mesias. Oh enggak, menyesatkan kau. Bentar dulu ya. Saya tidak pernah mengaku Mesias. Itu aja kesimpulannya. Akan datang. Dengar dulu Juma. Sebab dengan memakai memakai namaku. Ayat 5 ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata. Orang itu datang dengan nama apa? Orang itu datang dengan nama apa? Akulah Mesias katanya. Enggak, tapi tunggu dulu. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Suma atau Yesus? Mesias katanya sini. Sekarang tunjukkan. Tunggu dulu. Sebab banyak orang akan datang. Kata-kata di sini Mesias ya. Oke, lanjut. Sebab banyak orang datang dengan memakai nama Yesus. Betul? Mesias ini. Orang yang mengatakan dirinya Yesus itu berkata, aku Mesias. Orang itu ngaku Yesus dan berkata dia Mesias. Oke, lanjutkan, bawakan. Berarti setelah Yesus terangkat akan datang oknum-oknum mengaku Yesus dan mengaku Mesias. Nah, yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan itu ngaku siapa? Ngaku siapa? Akulah. Ayat berapa itu? Sekarang ayat berapa? Tunjukkan biar kita sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9. Nah, siapa itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti Mesias ini, penyesat ini memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu. Kata Yesus itu, percaya enggak kamu kepada Yesus? Percaya kan? Nah, percayalah bahwa akan datang penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, Yesus ini. Sekarang aku tanya kau, benar enggak si Saulus menganiaya Yesus? Muridnya. Sekalipun yang dianiaya muridnya, tetapi yang Yesuslah yang dianiayanya. Karena Yesuslah maka murid-muridnya teraniaya. Hei, gimana ceritanya? Makhluk yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, tetapi Mesias palsu yang mengaku Yesus. Kan Yesus datang nanti setelah terangkat. Yang bilang dia, berarti maksudmu bukan Yesus yang datang itu, gitulah maksudnya. Kaulah penyesat Juma. Bukan. Juma. Kenapa lah kau pleset? Kau jujur dulu sama saya. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kau jujur. Jujur Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kenapa kau bandingkan dia sama setan? Pertanyaan. Tinggal kau pilih aja. Salah soalmu itu, jangan bandingkan sama setan. Anak manusia sama Allah gitu. Saya tidak bandingkan dengan setan. Saya bertanya sama kau. Saya uji kejujuranmu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet?
Bodoh kali kau. Kok kau yang bodoh? Kau yang bodoh. Kau itu gak ada jawabannya. Pertanyaanmu salah soal itu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Jawab. Gak ada jawabannya, salah soal. Salah soal pula. Jadi Maria melahirkan apa? Kucing. Salah soal itu Juma. Yang bener lah. Soal itu Maria melahirkan anak manusia atau anak ayam? Salah soal. Itu salah soal lagi. Salah soal lagi. Maumu apa? Yang benar lah soalnya. Iya, gitu soalnya. Maria melahirkan gorila atau manusia? Maria yang mana ini sekarang? Karena di Israel banyak nama Maria. Aduh, susah ya kalian ini. Jangan soal-soal kayak gitu. Itu soal menghina, itu pelecehan itu. Kau yang melecehkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu hantu. Gimana sih orang ini? Penyesat itu kau lah itu Juma. Kenapa pula saya tidak pernah mengaku Mesias, Cak Ayu? Yesus yang datang kepada Paulus, kau bilang uka-uka, kan begitu? Saya bilang iblis. Kata Yesus. Kata Yesus. Itulah makanya Juma, kau kan menganggap dirimu guru. Kau adalah guru palsu. Loh, Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Mesias. Iya, betul. Yang datang kepada Paulus ngaku Mesias kan? Dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Mengaku Mesias nggak? Yang pasti dia itu Yesus yang datang kepada Paulus. Iya, oke. Untuk membuktikan bahwa itu anak Maria apa? Apa buktimu? Dia ngomong langsung kok, dia mengaku. Nah, penyesatnya yang dinubuatkan Yesus datang ngaku sendiri nggak? Sekarang kutanya kau, bagaimana kau membuktikan kalau itu bukan Yesus? Bagaimana kau membuktikan kalau itu Yesus? Kau dulu lah, kan kau yang menuduh dia saya. Yesus. Oke. Yesus sudah terangkat ke langit. Betul. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iya. Waduh. Aduh, kena tombak Romawi. Kena tombak. Oke. Maklum dapat pendusta kayak gitu, pelan-pelan. Enggak, banyak tentara Romawi di bawah. Pelan-pelan. Baik. Tentu kan. Oke. Sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini Indra, mau apa Indra? Anda percaya terhadap perkataan Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus berkata seperti tadi di Matius 24 atau di Lukas 21 yang poinnya sama. Lukas 21 nomor 8 ini sama poinnya ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Itu kata Yesus. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya, betul? Jangan kau tambah-tambahi, Alif. Jangan kau tambah-tambahi. Kok jadi kau tambah-tambahi? Dengar Alif, dengar sini. Enggak ada Yesus berkata jika bertemu aku garang-garang kau Alif. Jangan kau tambah-tambahi Alif. Nanti tambah. Oke, pelan-pelan kita baca. Aduh, harus ditampilkan lagi. Saya ribet kali kau. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Oke. Jadi masalahnya pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh diikuti atau jangan diikuti? Oke, sambil saya tampilkan datanya ya. Ini pesan Yesus. Jadi sekarang pesan Yesus. Dari apa bisa pembuktianmu bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus? Coba cara buktikan dulu. Saya belum nyebut nama Paulus. Kamu itu nggak sabar banget sih nyerang Paulus. Sabar. Kalau mau nyerang Paulus pelan-pelan, sabar. Kita pembuktian perkataan Yesus dulu. Nanti guru ini udah kembali ya.
Ini seperti Matius 24 dan Lukas 21, poinnya kan sama. Pernyataan Yesus, ini dia berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus, betul? Itu ayat itu benar itu. Ya, masalahnya. Ya, ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Yesus? Jawab. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus? Yesus datang kepada Saulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Betul. Yesus datang langsung kepada Paulus. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya, suruh ikuti atau jangan diikuti. Itu Yesus langsung kok. Lah, ini Yesus sebelum terangkat ke langit dia berpesan. Sekarang kau harus buktikan juga. Lah ini pembuktiannya makanya. Itu tidak Yesus. Lah kan Yesus sudah terangkat ke langit. Yesusnya sudah terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus. Kan gitu. Nah, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Dialektika logik itu. Gurunda udah kembali tadi, narasinya terpotong. Kena tumbak soalnya. Lucu orang ini ya. Yesus setelah terangkat ke langit, Yesus di mana? Yesus di surga. Di surga. Yang datang kepada Paulus itu di mana? Di surga atau di bumi? Dia menemui Paulus datang ke dunia. Kau lihat Yesus datang? Enggak mungkin lah, orang di abad-abad yang lalu kok. Terus kenapa kamu mengatakan kesimpulannya itu adalah Yesus? Ya, itu dikatakan Alkitab kok. Alkitabmu juga, Bibelmu juga mengatakan Yesus malah yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itulah kalian di kampung ini semua ini, 1 komal ini. Jadi siapa lagi penyesatnya kalian ini? Udah kau turun, kau ke gereja. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau turun. Kau nggak layak diskusi, kau orang gila. Kau penyesat, kau iblis. Udah jelas-jelas saja. Paulus mengaku bertemu Yesus. Paulus bertemu Yesus yang bukan manusia. Ajarannya kemudian 13 buku, mendirikan agama Kristen. Yesus tidak pernah mendirikan Kristen. Yesus tidak pernah menggantikan korban hewan menjadi manusia. Setelah Paulus datang, korban hewan berubah menjadi manusia. Lucu, sebelum Paulus mendirikan Kristen, Kristen belum ada. Sebelum Paulus kemudian melantik Yesus menjadi Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Selamat malam, Juma. Ya, selamatkan dirimu, Tuyul. Dari mana tadi saya habis nonton perdebatan Anda, sangat menghibur Anda. Bagaimana di situ ditanyakan tentang keislaman Anda. Dan ditanya dalil surah Al-Bukhari ayat berapa, saya lupa ayatnya, ayat berapa. Al-Bukhari di mana ada Al-Bukhari? Tadi habis debat dia, saya terhibur banget saya, Pak. Nguruk. Mana dalilnya? Ada itu di ayat Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Oh, itu bukan saya, Tuyul. itu sesamamu memakai akun Bang Zuma, Kamfred. Memakai ayam JPM. Di mana saya ditanya tentang Al-Baqarah, saya tidak tahu ayatnya di mana. Mana coba tunjukkan saya. Bukan akun YouTube jalan yang lurus. Siapa yang saya temani diskusi? Pendeta Erben pula mana? Tergila. Ayat Al-Bukhari mana? Di mana ada ayat Al-Bukhari? Waduh. Iya, tadi di situ sangat menghibur kali, giliran ditanya tentang Islam. Oh, Bang Sumarkawi itu. Ada itu di ayat Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Udah. Palsu itu. Kelonengan itu. Gelepas.
Enggak usah malu ah. Enggak usah malu. Kasihan. Yesus palsu dipercaya. Bang semua palsu juga dipercayanya. Ditanya tentang Islam mencret. Ayat berapa? Mana dalilnya? Ayat berapa? Ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Kan ngarang. Tapi gini Gurunda, tapi gini. Saya melihat yang itu Bang Juma palsu aja dia cerdas. Karena dia nggak akan tahu di mana surah Al-Bukhari nomor berapa itu nggak akan ditemui oleh mereka. Nggak ada loh itu surah. Nggak ada surah Al-Bukhari Bang. Makanya dia nggak tahu, wajar. Padahal itu yang palsu. Kan cuma yang karena bilang, dibuka Al-Quran bulak-balik nggak akan ketemu surah Al-Bukhari itu. Beginilah cerminannya. Gini, bosku, kalau percaya Tuhan palsu, jadi semua yang palsu-palsu itu udah percaya. Orang Kristen nanya di mana dalilnya? Ada, terus Juma jawab ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Masa kamu bahas-bahas yang kamu lupa ayatnya? Kan nipu namanya, nipu. Ayo kita diskusi yuk. Hah? Mau diskusi nggak? Aduh. Tapi intinya kamu menghibur kamu Juma tadi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang mau diskusi nggak? Paulus, mantap banget dari Jum. Pendeta Jum. Masih kalau kamu ngomongin Paulus sama aja kamu bunuh diri kan, mantap banget. Kenapa apa itu Jum? Orang mana itu pendeta apa itu Jum? Siapa? Erben. Saya seharian tidak pernah bertemu dengan Erben. Udah 1 tahun. Enggak bertemu tapi live tadi. Udah 1 tahun saya tidak pernah ketemu dengan Erben, manusia. Itulah sayangnya kalian memang benar diajarkan si berbohong dengan 3 salah satunya. Ada nggak yang pernah melihat saya tadi berdiskusi dengan Erben? Ada nggak? Tidak ada. Coba di bawah. Tidak ada. Kalau Sumakawi itu bintang utara. Waduh. Lihat di YouTube jalan yang lurus. Bang cuma palsu itu. Cuma pakai akun cloningan itu. Masalahnya kalian diajarkan si berbohong, makanya lu giliran nyata kau bilang udah palsu. kau turun kau turun. Oke. Kamu ke gereja jilat anus pendeta biar kau waras. Turun. Ya udah kau jilat pantat pendeta sana. Udah jilat pantat pendeta. Itu palsu itu orang gila. Belakangan ini teman-teman yang kita temukan ini cuman oten-oten gila semua kan ya. Gak ada yang berbobot. Dikarenakan mereka ini adalah perpanjangan tangan Mesias yang datang kepada Paulus. Inilah akibatnya ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kita harus memperdalam benar-benar materi apologet ini teman-teman. Netizen harus kuat data. Karena iblis ya semakin kuat kemudian untuk mengecoh, menipu anak-anak kita nantinya ke depannya. Bahaya, betul-betul bahaya. Mereka nggak punya otak. Tengoklah tadi caranya tipu muslihat. Yesus itu Maria melahirkan anak manusia atau anak monyet. Nah, dia pikir apa? Dia tinggal jawab anak manusia. Tapi karena gengsi mengakui sembahannya anak manusia. Karena Paulus tidak menerima kemudian 13 bukunya itu dari manusia. Sedangkan Yesus anak manusia. Itu sudah jawaban yang membuat dia itu malu. Makanya dia melilit mulutnya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan Bang kalau masih ada pasien yang mau diterapi. Tapi jangan yang parah-parah amat kayak tadi. Pembohong semua itu yang sedikit agak berkelas lah. Baik, masalahnya ini yang banyak minta teman-teman Islam Gurunda. Saya bingung untuk menekan. Waduh. Kalau begitu kita yang turun. Saya, Bang Handi, Ustaz Tata, mantan Oten dan juga Dinda Alif kita turun. Teman-teman Islam gantikan kita di atas untuk menjamu saudara-saudara Kristen. Gantian kita. Kita yang dibawa nonton. Ada Oten Mu'allaf, ada aduh. Oh, atau gimana?
Mana mau naik jadi pemateri? Kalau mau naik pemateri kita istirahat. Tapi kalau mau Aduh, saya kena tombak juga ini, ada peringatan. Live Anda ditandai katanya. Waduh, tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Gitu. Hati-hati banyak tombak di bawah ya. Saya sudah ditandai ini tadi dari TikTok ini. Iya. Semalam akun kumpak sini post. Ya, tolong yang lain sahabat muslim semua banyak-banyak pakai baju ini besi perisai itu ya. Sandalnya juga besi karena banyak tombak ini main berseliweran ini. Mana Bang Juma? Sudah 4 kali kena tombak beliau. Habis akunnya bisa-bisa ini. Waduh. Ini akun saya juga kena tombak juga Bang Hendy. Cuman mudah-mudahan masih kebal ini. Ada peringatan bersih konten yang ini katanya. Aduh. Ngimbanginya tetap layar diperbanyak di bawah ya, mohon ya. Tetap aja. Berarti yang saya naikkan ini Kristen ya teman-teman. Bang Suma tadi sudah menghimbau untuk Islam jangan minta permintaan. Atau Anda yang menggantikan Bang Suma di atas, Ustadz Tahta turun, Bang Hendy turun, Ustadz Alif turun, terus Anda yang menggantikan gitu ya. Biar teman-teman moderator dan saya itu tidak kebingungan. Gua heran ya Oten ya. Disampaikan kebenaran nggak mau terima. Kompak malah meliput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bangkit di menit ketiga ini. Ini akun ke-7 loh hari ini. Akun ke-7 ini. Akun ke-7. Mulai dari tadi siang. Akun ke-7 ini. Betul-betul jahat ini. Kupikir tentara Romawi sudah meninggal. Masih ada Hansip Romawi. Komal juga kena. Iya kena peringatan ini dari tadi. Berisi konten apa gitu. Karena ditandai oleh TikTok katanya. Pasukan iblisnya tidak mengharapkan kemudian kita muncul sebagai pembawa kabar gembira. Bang Juma yang tukang repot itu iblis. Ya iyalah, orang nyampaikan kebenaran kok marah. Suruh milih Yesus itu anak manusia atau bukan, melilit lidah mana-mana. Ternyata iblis bisa main TikTok ya. Betul lah. Iblis main TikTok. Kemunafikan. Kalau kita ditanya Allah itu Tuhan umat Islam itu Tuhan atau setan, kita jawab langsung Tuhan. Kenapa keluarga ini naik lagi? Enggak ada ilmu. Dia udah mulai baik-baik ininya. Akalnya berfungsi nih. Janganlah pertanyaan kasar-kasar gitu, biar enak. Lah, mungkin mana? Saya mau jawab apa? Yesus itu anak manusia atau anak ular naga? Kau tinggal jawab yang sesungguhnya. Gimana kalau jangan kubandingkan sama kau Juma, dengar Juma. Nabimu kalau kubandingkan dengan hewan kan tak enak juga. Saya tidak membandingkan, saya bertanya, Kuclo. Pertanyaanmu itu melecehkan, nggak bagus kayak gitu. Kok melecehkan pula? Itu tapi kayak mana? Lalu saya harus mengatakan sekarang apa? Gini, Maria gini itu Kita melahirkan. bahas poinnya saja, poin kekristenannya gitu loh. Jangan bandingkan dengan coba. Saya kasih contoh Bang Juma ya, contoh lucu, ya. Anak ini coba lucu. Ini Malu kau pertanyaan. kan punya Tuhan kayak gitu modelnya. Lanjut Bang. Coba pertanyaan ke Bang Juma. Nabi Muhammad itu anak manusia atau anak ular? Anak manusia. Bang Juma tersinggung nggak pertanyaan itu? Enggak. Nah, begitu keluarga nggak ada masalah kok. Yang penting dijawab.
Cobalah agak-agak yang to the point aja, yang ke Kau malu kan? Kamu malu. Kamu malu. Bilang aja kau malu. Pertanyaanmu jangan ngeyel ya, yang bagus-bagus aja. Bukan masalah ngeyelnya, masalahnya Paulus mengaku dia menerima Injil bukan dari manusia. Jadi kau serba salah, mau jawab anak manusia. Paulusnya tidak menerima dari manusia. Pilihan yang kedua berat, karena saya katakan anak gorila. Oke. Sekarang gini kita. Kamu jawab apa? Satu-satunya cara apa? Jangan kau membandingkan Tuhanku dengan gorila. Karena kalau kau mengatakan anak manusia, kena kamu. Karena Paulus tidak menerima Injil dari anak manusia. Oke. Dengarlah, dengar. Sekarang kau yang tuduhanmu, kau yang menuduh, kau harus buktikan. Saya membuktikan Maria melahirkan manusia, Kamfred. Dengar Juma, kau mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus yang dari surga. Sederhana untuk membuktikan itu. Maria melahirkan manusia bukan? Tapi kan kau tahu bahwa setelah dia terangkat ke surga, dia memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kerohanian. Pada saat dia menampakkan diri ke tengah-tengah para rasul, tiba-tiba dia sudah berada di tengah-tengah mereka. Saya tahu dalil itu. Jangan-jangan kau yang tidak tahu. Sekarang pertanyaan saya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dia memiliki tubuh dan tulang. Saya tidak tanya itu. Hei, yang saya tanya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dan dibilang sama kau, dia itu adalah Yesus yang punya tubuh kemuliaan. Saya tidak tanya itu. Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dirinya manusia atau hantu. Itulah anak muda. Bukan, kita harus mendudukkan perkara benar itu pada kebenaran. Yesus makan ikan goreng. Hei, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia hantu atau dia manusia? Membuktikan bahwa dia Yesus. Itu kan, bagaimana kau ini? Susah kau jujur karena kau iblis lah itu. Iblisnya itu kamu. Manusia yang kau kan mau nyeret jawabanku bahwa manusia masih manusia seperti biasa. Saya tanya, dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia manusia atau hantu? Pertanyaanmu salah soal, nggak bisa dijawab. Tidak salah, karena muridnya mengira melihat hantu. Dia mengira melihat hantu, betul. Makanya dia membuktikan kalau dia bukan hantu, tapi dia apa? Dia apa? Adalah Yesus yang sudah memiliki tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Manusia atau bukan? Ya kau jawab sendirilah. Malu kau kan? Kau melawan dalil. Kenapa? Karena agamamu itu tidak masuk akal. Sedangkan kau ada akal. Maka kau membantah semua dalil dalam kitabmu. Malu kau kan? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya manusia. Oke, sedangkan sedangkan itu sudah masa kebangkitan sudah lewat. Berarti tubuh kemuliaan itu tetap saja manusia. Buktinya dia makan ikan goreng. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Udahlah, akui aja bahwa kau penyembah setan. Udah selesai. Aku penyembah Yesus. Yesus yang mana yang kau sembah? Kau nggak tahu karena kau bukan murid Yesus. Lalu Bibelmu ini untuk apa? Juma. Bibelmu itu untuk apa? Bibelmu itu untuk apa? Bibel itu untuk apa? Bibel itu untuk apa? Mengerti Yesus itu diawali iman dulu, bukan ilmu. Kau Juma. Di mana perintahnya begitu? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Memahami, mengenal Kristus itu, memahami Tritunggal itu, Trinitas dan semua ini konsep ketuhanan Kristus. Iman dulu, baru ilmu. Kau akan temukan dia setelah kau beriman. Bedamu dengan kambing apa kalau gitu? Jadi kalau kau bedamu dengan kambing apa? Bedamu dengan anjing apa? Ya, kambing itu makan rumput karena dia asal percaya rumput bisa mengenyangkan.
tidak diolah oleh akal. Kenapa kambing makan rumput? Beda. Kau tahu bedamu sama kenapa kambing makan rumput? Nanti ku jawab kau ya. Kambing makan rumput karena memang dia sudah nalurinya memakan rumput. Kamu punya naluri berakal atau tidak? Ya, sekarang ku jawab kesalahanmu itu. Enggak, kau punya naluri akal atau tidak? Kamu punya naluri akal atau tidak?